Orang yang menyatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sesat, kita katakan mana buktinya? Kala itulah kakaknya mengarang kitab, satu buah kitab. Saya punya kitab tuh, namanya Sawa'iqul Uluhiyah Radda lil Wahabiyah. Kakaknya yang mengarang kitab itu. Di dalamnya dijelaskan oleh kakaknya itu kejahatan adiknya. Kita bisa memvonis seseorang itu sesat apabila kita punya bukti. Ini yang pertama. Dan bukti itu bisa jadi ucapan yang kita rekam, ucapan orang tersebut yang kita rekam, atau karya-karya dia. Nah, sekarang bagi orang yang menyatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sesat, kita katakan mana buktinya? Nabi menyatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i, orang yang menuduh itu harus mendatangkan bukti. Berikan buktinya. Rekaman suara udah nggak mungkin, karena sudah 200 tahun lebih antara kita dengan beliau. Maka sisa dengan cara yang kedua, karangan-karangan beliau. Dan alhamdulillah karangan-karangan beliau, karya-karya beliau tersebar di seluruh penjuru dunia. Kitab beliau Thalathatul Usul, Al-Qawaidul Arba', Kitab Tauhid, Al-Usulus Sittah, Kashfus Syubhat, ya, Nawaqidul Islam, ya, dan seterusnya. Muhammad bin Abdul Wahab ini pendiri Wahabi. Pendiri Wahabi itu bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Dia dua orang kakak beradik. Namanya satu Muhammad, ayahnya Abdul Wahab. Namanya satu lagi Sulaiman. Muhammad bin Abdul Wahab, Sulaiman bin Abdul Wahab. Abdul Wahab ayahnya, anaknya namanya Muhammad, satu Sulaiman satu. Abdul Wahab ayahnya ini dengan Sulaiman ini macam kita pemahamannya. Pakai zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pakai talqin mayat. Tapi ayahnya ini dengan kakaknya ini akan dibunuhnya. Kenapa akan mereka bunuh? Karena berbeda pemahaman dengan dia. Maka bahaya, hati-hati jangan sampai ada anak kita yang kena virus mereka. Bahaya. Bahaya. Sekali saja anak kita kena virus mereka, anak akan berlawan dengan kita. Tidak tahu dia lagi ayahnya atau tidak. Pokoknya kalau ayahnya salah, berarti tetap salah bagi dia. Kalau ayahnya tetap memajang foto-foto di rumah, berarti ayahnya itu akan mereka lawan. Ada bapak-bapak kita, salah satu tokoh kita dia macam itu dia. Anaknya sekali, dua kali baru ikut pengajian di sana, dia biarkan saja. Hari yang ketiga setelah ikut pengajian pulang dia disuruh buka foto ayahnya itu semuanya. Ayahnya pejabat, ayahnya tokoh, ayahnya foto dengan presiden, foto dengan gubernur, foto disuruh buka semua ini ya. Ini sarang-sarang jin ya katanya. Kalau ayah tak mau buka, saya tak akan di rumah ini lagi. Macam tu anak. Muhammad bin Abdul Wahab ni dah macam tu dia dengan ayahnya. Dengan ayahnya, dengan kakaknya Sulaiman, sehingga ayah dan kakaknya ini lari. Ketika lari itulah kakaknya mengarang kitab, satu buah kitab. Saya punya kitab tuh, namanya Sawa'iqul Uluhiyah Radda lil Wahabiyah. Kakaknya yang mengarang kitab itu. Di dalamnya dijelaskan oleh kakaknya itu kejahatan adiknya. Karena Wahabi ini dah buruk sejarah, buruk sekali sejarah tentang Wahabi ini, bahwa Wahabi ini berdarah dan Wahabi ini pembunuh. Setiap orang yang berbeda pemahaman dengan dirinya akan dihalalkan darahnya. Karena seluruh dunia terkenal akidah Wahabi ini berbahaya, di tahun 1990-an dirubahlah namanya menjadi Salafi. Itu dia tuh. Jarang saya bahas masalah ini, tapi macam mana lagi? Dah tanggung basah yuk basahkan saja. Salafi, diangkatlah satu tokoh yang luar biasa di sana. Tokoh itu bernama Syekh Nasiruddin Albani. Maka setiap hadis riwayat Albani, setiap hadis riwayat Albani, hadis sahih Albani, sahih Albani. Ada orang yang jauh lebih mantap daripada Syekh Albani. Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Tabrani, Nasai, Tirmizi, Abi Daud, Imam Malik, Syafi'i, Hanafi, jauh lagi. Imam Syekh Albani di tahun 1900-an ini baru. Masehi, orang dulu di kurun yang kedua, di kurun salafun saleh. Baguslah merujuk hadis kepada mereka. Itulah sebenarnya asal muasal lahirnya pemahaman salafi. Cuman banyak orang tak faham, dianggaplah salafi ini pemahaman salafun saleh. Padahal salafi itu bukan salafun saleh, tapi talafi. Apa talafi itu Ustaz? Entahlah nak tahu mana.